Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Awalia, dan saya dari kelas A3 2017, dan dosen saya Miss Yanuarti Absari MPD. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang berjudul English National Examination and Thinking Skills. Sebelum kita memulai membahas tentang English National Examination and Thinking Skill, di sini itu untuk mengukur kemampuan siswa itu ada tes standar yang digunakan ketika mengetes siswa dalam penguasaan setelah belajar mengajar gitu. Dan ini itu bagian dari kurikulum secara umum dan hasilnya berfungsi sebagai potret pendidikan kualitas kita gitu. Contohnya itu kayak UN, ujian nasional. Yang pertama itu UN sebagai evaluasi siswa setelah proses belajar mengajar gitu. Dan tentunya sebagai meningkatkan kualitas pendidikan kayak gitu. Terus di sini juga ada dibahas tentang lower order thinking skill, yang dimana lower order thinking skill itu dapat dijawab secara langsung dan eksplisit dari sebuah teks gitu ya. Terus kalau misalkan higher order thinking skill itu berbasis pengetahuan dan maknanya secara global gitu. Jadi siswanya itu harus mempunyai pengetahuan gitu. Kalau dalam higher order thinking skills. Terus juga siswa dapat mengembangkan tidak hanya keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skill, tapi juga keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang bisa disebut higher order thinking skill. Dan itu contohnya UN tadi ya, kayak gitu. Dan dari higher order thinking sendiri itu ada efeknya, yaitu tidak hanya meningkatkan kemampuan mendengar dan membaca, tapi juga kemampuan berpikir, brainstorming, dan menulis gitu. Jadi beda hanya dengan lower order thinking skills gitu. Dan dalam artikel ini pun dijelaskan bahwa si peneliti itu menggunakan instrumennya itu dirinya sendiri gitu. Jadi dia mengembangkan alat yang disebut analisis konten kategori untuk mengumpulkan, menggambarkan, dan menganalisis data mengenai lower order thinking skill dan higher order thinking skill kayak gitu. Terus untuk menentukan validasi analisis konten yang dia menunjukkan kepada beberapa ahli sehingga peneliti itu bisa mengambil manfaat dan saran dari ahli untuk mengumpulkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Para peneliti mengumpulkan semua dokumen sesuai apa yang sudah tersedia. Jadi dokumen yang dikumpulkannya itu adalah lembar kode analisis pertanyaan dan 20 paket tes UN bahasa Inggris itu untuk SMA, sumbernya itu dari sekolah, dan yang tersedia untuk umum juga itu ada di internet gitu. Terus untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat diandalkan, para peneliti mengundang 3 penilai untuk mengkode data kualitatif ke dalam berbagai kategori gitu, yaitu tingkat pemahaman dan keterampilan berpikir. Yang pertama itu seorang penulis yang produktif yang memang sudah ahli dalam bidang pendidikan, dan yang sisanya itu guru-guru sekolah SMA yang masih menempuh pendidikan pasca sarjana. Kenapa peneliti memilih mereka? Karena
mereka sudah mempunyai pengalaman mengajar bahasa Inggris gitu. Dan kita sudah sampai pada hasil, dan setelah menganalisis beberapa dan si tesnya, berbagai pertanyaan pun sudah dilakukan gitu tesnya, maka hasil penemuan ini menegaskan bahwa dalam sebuah artikel itu ya, menegaskan bahwa tingkat pertanyaan pemahaman dalam ujian nasional bahasa Inggris bervariasi. Ada 5 tingkat kategori yang diusulkan Beer Taxonomy, yaitu yang pertama ada literal, organisasi, inferensial, evaluasi, dan penghargaan atau apresiasi. Dalam tingkat literal sekitar 68,6% dari total jumlah pertanyaan, dan reorganisasi menempati persentase 20,8%. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan pemahaman yang diajukan dalam ujian masuk universitas sebagian besar berada pada tingkat lower order thinking skill. Dan di sisi lain, hanya beberapa item pertanyaan yang mempromosikan higher order thinking skill. Misalnya tingkat inferensial hanya mencapai 10,3%. Dan ada juga evaluasi hanya 0,3%. Lalu dari apresiasi hanya 0%. Dan ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kekurangan pada tingkat pemahaman HOT study atau higher order thinking study. Dan dengan kata lain, sebagian besar pertanyaan difokuskan terutama pada tingkat LOTS atau lower order thinking skill, yaitu. Dan daripada inferensial, evaluasi, dan apresiasi atau high order thinking skill, sebagian item LOTS terdiri dari 87,4%, sedangkan HOT sendiri mencapai 10,6% gitu. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skill adalah hal utama dari ujian masuk universitas, kayak gitu. Itu mungkin yang dibahas English National Examination and Thinking Skill. Jadi dalam UN sendiri itu masih dalam hasil penelitian tadi bahwa lower order thinking skill itu masih cukup besar presentasinya daripada higher order thinking skill itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.